Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Keisha Az-Zahra dengan NIM 101240020. Di sini saya akan mengerjakan UTS Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Zaki SAG MAG. Di sini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama yaitu istilah kunci dari syariah, fikih, hukum syara, dan juga hukum Islam. Yang kedua, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Dan yang ketiga, Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Syariah itu secara luas, dia membahas tentang adab, akidah, dan juga hukum. Namun secara lebih sempit atau spesifik, dia ini membahas tentang hukum. Adapun fikih itu adalah ilmu pengetahuan tentang syariah, yakni perilaku-perilaku manusia yang digali dari dalil yang rinci. Kemudian dia berisi tentang hukum syara. Kemudian dia ini merupakan pemahaman mendalam terhadap syariah yang diungkapkan melalui ijtihad. Adapun ragam wajah fikih, yang pertama itu qanun, seperti peraturan pemerintah, seperti undang-undang misalnya yang ada di Aceh. Kemudian ada juga qada, keputusan hakim di pengadilan. Kemudian ada juga fatwa, yakni pendapat para ulama. Kemudian ada juga teori, doktrin, teori hukum. Nah, adapun perbedaan antara fikih dan syariah, yang pertama, kalau syariah ini bersumber dari Allah, kemudian bersifat mutlak. Syariah ini juga merupakan sumber atau sasaran. Kemudian dia ini tidak dapat berubah-ubah, subjeknya Allah dan ada sejak zaman kenabian. Sedangkan kalau fikih, dia ini merupakan hasil pemikiran mujtahid atau fuqaha. Kemudian sifatnya ini zanni. Kemudian dia ini merupakan proses untuk memahami sasaran atau syariah tadi. Nah, kemudian dia ini juga dapat berubah-ubah sesuai perkembangan zaman. Kemudian subjeknya mujtahid atau fuqaha dan dia ada sejak abad kedua Hijriah. Sedangkan hukum syara itu adalah kategorisasi nilai-nilai syariah dalam norma-norma perilaku. Seperti yang pertama, wajib, segala sesuatu yang dilakukan berpahala dan ditinggalkan berdosa, yakni salat. Kemudian sunnah, yaitu segala sesuatu yang dianjurkan seperti bersedekah. Kemudian yang ketiga itu adalah mubah, boleh-boleh saja seperti minum air dan lain sebagainya. Kemudian ada juga makruh, yaitu sebaiknya ditinggalkan seperti makan bawang sebelum pergi sholat. Kemudian ada haram, sesuatu yang harus ditinggalkan seperti berbuat zina dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada asumsi tentang penggunaan hukum Islam. Yang pertama itu adanya kontak dari dunia Islam dengan dunia Barat, terutama pada zaman Napoleon. Kemudian yang kedua, para pembaharu muslim ini ingin mensejajarkan antara hukum Islam dengan hukum modern. Kemudian yang ketiga, para orientalis barat ini menggunakan istilah hukum Islam agar mudah dipahami di dunia pendidikan mereka. Nah, ada 3 pendapat tentang hukum Islam. Yang pertama, syariah, bahwa hukum Islam itu hampir atau sama dengan syariah. Kemudian fikih, bahwa hukum Islam ini sama dengan fikih. Kemudian yang ketiga, bahwa hukum Islam ini adalah kolaborasi atau gabungan antara syariah dan fikih. Sebenarnya hukum Islam ini tidak ada di Al-Quran atau Sunnah atau karya-karya klasik lainnya. Namun ada 2 pendekatan yang hampir sepadan dengan hukum Islam, yaitu syariah dan fikih. Nah, syariah dan fikih ini adalah sesuatu yang berbeda, namun tidak bisa dipisahkan karena mereka saling berkaitan satu sama lain. Namun jika kita lebih memahami tentang pengertian dan karakteristiknya antara hukum Islam dengan syariah itu berbeda, begitu juga hukum Islam dengan fikih juga berbeda. Namun kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka ini benar-benar berbeda karena antara pengertian hukum Islam, syariah, dan fikih ini saling berhubungan satu sama lain. Kemudian keterkaitan antara syariah dan fikih. Nah, kalau syariah ini adalah kehendak Allah terkait perilaku manusia yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Kan inilah yang disebut dengan syariah. Kan dalam ayat-ayat Al-Quran itu ada juga yang tersirat atau tidak secara terang-terangan jelaskan, kemudian dibutuhkan pemahaman mendalam lebih rinci. Nah, hasil dari itulah yang disebut dengan fikih. Fikih ini bisa berubah dengan perkembangan zaman.
Dan fikih ini juga bermacam-macam, ada mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Maliki, Hanafi, Ja'fari, dan lain sebagainya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa syariah itu adalah hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan dia bersifat tetap dan universal. Sedangkan kalau fikih adalah proses untuk pemahaman syariah yang dituangkan dalam hukum-hukum praktis melalui ijtihad. Dia ini bersifat fleksibel dan bisa tergantung pada mazhab, berbeda-beda tergantung mazhab. Sedangkan kalau hukum Islam adalah produk dari atau hasil dari syariah dan fikih, kemudian dijadikan landasan hukum suatu negara. Nah, kemudian ada juga filsafat hukum Islam. Nah, filsafat hukum Islam ini berada sebagai fundamental, yaitu sesuatu yang mendasar yang berada di atas fikih dan juga hukum Islam, namun masih berakar dari syariah. Nah, filsafat hukum Islam ini mengkaji secara kritis tentang konsep, tujuan, dan prinsip-prinsip hukum Islam yang nanti akan berkembang sesuai dengan maqasid syariah. Kemudian adapun peran filsafat hukum Islam ini adalah sebagai fondasi teoritis yang menjembatani antara syariah dan implementasinya dengan fikih dan juga hukum Islam. Contohnya nih, tentang talak. Kan kalau dalam syariah, talak itu diperbolehkan namun tidak disukai oleh Allah. Sedangkan dalam filsafat, talak itu diperbolehkan namun setelah berbagai usaha pendamaian yang dilakukan itu tidak berhasil. Sedangkan dalam fikih, talak itu memiliki berbagai macam rukun dan syarat yang berbeda-beda tergantung dengan mazhabnya. Sedangkan kalau misalnya hukum Islam, perceraian itu harus dilakukan di pengadilan agar hak keduanya itu saling terjaga. Sumber dan metode hukum Islam. Menurut ulama usul fikih, sumber atau masadir merupakan tempat rujukan para ulama untuk menentukan syara, yaitu segala perilaku manusia yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Karena Al-Quran dan hadis ini merupakan hadis musyri atau hadis pokok, di mana dalam untuk memahaminya kita tidak perlu perantara dari dalil lain. Ada juga namanya dalil penyingkap, yaitu eksistensinya dipahami dengan isyarat dari dalil pokok tadi seperti istihsan, istisab, dan lain sebagainya. Nah, ada 4 dalil hukum yang disepakati. Yang pertama itu ada Al-Quran, kemudian hadis Nabi, kemudian ada ijma dan juga qiyas. Nah, ada beberapa pendapat tentang peran akal dalam menentukan hukum Islam. Yang pertama, menurut Asy'ariyah, yaitu ulama pengikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari, berpendapat bahwa akal ini tidak dapat menentukan hukum tanpa adanya risalah atau wahyu terlebih dahulu, karena fungsi akal ini sebagai pemahaman untuk wahyu, dan juga akal ini berubah-ubah dan dapat dipengaruhi oleh nafsu. Oleh karena itu, jika tidak ada risalah atau wahyu, maka manusia tidak akan dibebani oleh hukum, baik itu pahala maupun siksa. Nah, yang kedua menurut Mu'tazilah, yaitu ulama pengikut Wasil bin Athah, berpendapat bahwa akal ini dapat menentukan hukum secara mandiri dan tidak harus bergantung dengan adanya risalah atau wahyu, karena akal ini dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dengan adanya manfaat dan juga mudarat. Jadi, menurutnya apa yang dianggap baik oleh akal juga akan dianggap baik oleh Allah. Begitupun apa yang dianggap buruk oleh akal juga akan dianggap buruk oleh Allah. Oleh karena itu, walaupun tidak ada risalah, manusia akan tetap dibebani hukum, karena tadi manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, yang kedua itu yang ketiga, Maturidiyah, yaitu ulama pengikut Abu Mansur al-Maturidi, berpendapat bahwa memang benar akal ini dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Namun, untuk memahami hukum syara lebih sempurna dan lebih mendalam, tetap dibutuhkan adanya syariat, adanya risalah atau wahyu. Nah, kemudian Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bentuk bahasa Arab melalui perantara malaikat Jibril dan dijadikan sebagai pedoman umat Islam. Adapun tujuan dari Al-Quran ini menurut Ali Asy'ariyati, yaitu pertama sebagai
doktrin atau berisi ajaran tentang moral, tauhid, hukum, metafisika dan juga sejarah. Nah, yang kemudian itu berisi tentang sejarah. Yang ketiga berisi tentang mukjizat. Adapun kandungan Al-Quran ini terbagi menjadi beberapa. Misalnya kandungan Al-Quran dari tempat diturunkannya. Pertama itu periode Mekah. Nah, pada periode Mekah ini kan umat Islam masih baru, oleh karena itu ayat-ayat yang turun itu berisi tentang akidah, akhlak, dan tentang hal-hal yang mendasar, karena untuk memperbaiki fondasinya dulu, memperkokoh fondasinya, karena untuk membuat bangunan yang kokoh harus memperkuat fondasinya terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua itu periode Madinah, yaitu ayat-ayat Madaniyah, dimana pada saat itu kan udah terbentuk negara Islam, otomatis sudah dibutuhkannya ada hukum muamalah seperti jual beli, pernikahan, kemudian hukum pidana. Maka dari itu banyak ayat-ayat Madaniyah yang mengandung ayat-ayat hukum. Kemudian kandungan Al-Quran menurut ulama usul fikih ada dua juga. Yang pertama ayat hukum dan ayat non-hukum. Ayat hukum inilah yang bisa dijadikan dalil tentang fikih. Ayat hukum ini pun dibagi menjadi dua, yaitu ayat tentang ibadah antara hubungan manusia dengan Allah, kemudian ayat muamalah antara hubungan manusia dengan sesama manusia. Misalnya ada hukum jihad dan dakwah, kemudian hukum keluarga seperti nikah, waris, talak, dan lain sebagainya. Kemudian ada hukum jual beli, kemudian ada hukum pidana seperti qisas dan lain sebagainya. Nah, ada juga ayat non hukum, yaitu ayat yang berisi tentang ajaran, nasihat, sejarah, dan lain sebagainya. Nah, adapun pemahaman tentang Al-Quran, yang pertama bahwa Al-Quran ini turun secara saling melengkapi satu sama lain. Misalnya yang pernah saya baca itu di Al-Quran surah An-Nisa ayat 11 ini kan membahas tentang pembagian warisan antara anak dan juga untuk orang tua. Kemudian di surah An-Nisa ayat 12 dijelaskan tentang pembagian warisan untuk suami istri dan juga saudara seibu. Kemudian di ayat 167 atau 76 itu dijelaskan tentang pembagian warisan apabila orang itu tidak memiliki anak dan juga tidak memiliki orang tua, dan juga pembagian warisan untuk saudara kandung atau saudara seayah. Nah, itu yang pernah saya baca. Kemudian juga asbabun nuzul, yaitu sebab-sebab turunnya ayat. Oleh karena itu, kalau misalnya kita mau memahami ayat itu secara lebih dalam, kita harus mengetahui juga asbabun nuzulnya. Misalnya la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy famay yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim. Ayat ini turun karena pada saat itu ada orang kaum Ansor, dia ini sudah memeluk agama Islam, tapi kedua anak laki-lakinya ini masih memeluk agama Nasrani. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya akan memaksa anak-anak saya untuk memeluk agama Islam." Kemudian turunlah ayat ini, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Nah, kemudian yang kedua, kisah-kisah orang terdahulu atau syar'um man qablana. Kemudian yang keempat, bahwa Al-Quran ini diturunkan secara bertahap. Oleh karena itu diperlukan pemahaman mendalam tentang Al-Quran. Adapun penjelasan penting dalam Al-Quran, yang pertama ijmali atau global. Ada ayat Al-Quran yang bersifat umum sehingga butuh penjelasan agar kita bisa mempraktekkannya, seperti sunnah Nabi, misalnya wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Kan dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan bagaimana tata cara salat. Kemudian turunlah hadis Nabi, salatlah kamu sebagaimana kamu melihatku salat. Nah, kemudian ayat Al-Quran yang ijmali atau rinci. Nah, ayat Al-Quran ini sudah dijelaskan secara rinci, jadi dapat langsung dipraktekkan, misalnya tentang pembagian warisan. Nah, ada juga konsep Al-Quran. Yang pertama itu qat'i. Nah, ini berarti ayat Al-Quran itu tidak memiliki makna yang lebih, hanya memiliki satu makna sehingga tidak dibuka untuk diijtihad atau ditakwilkan. Qat'i ini terbagi menjadi dua, qat'i mutlak dan nisbi. Nah, kalau qat'i mutlak itu dia tidak dapat berubah. Misalnya kalau sholat maghrib itu tidak boleh dikosar. Kemudian ada qat'i nisbi, yaitu sesuai dengan kondisi, seperti hukum potong tangan. Kemudian
Ada juga zonni, yaitu ayat Al-Quran yang memiliki dua atau lebih dari satu makna. Misalnya dalam surah Al-Maidah itu ada tentang membasuh kepala pada saat berwudu, kan banyak perspektif atau banyak pendapat tentang bagian-bagian kepala yang dibasuh. Kemudian konsep Al-Quran ini sebenarnya bukan berasal dari Al-Quran, tapi melalui pemikiran para ulama, terutama Imam Syafi'i di dalam kitabnya Ar-Risalah. Faktor-faktornya yang pertama karena dilarang adanya dugaan atau zanni dalam Al-Quran. Kemudian kebutuhan akal dan norma manusia. Kemudian pengaruh dari Aristoteles. Sunnah itu adalah segala hal yang disandarkan kepada Nabi, baik dalam bentuk perkataan atau sunnah qauliyah maupun dalam bentuk perbuatan atau sunnah fi'liyah, dan juga dalam bentuk pengakuan, yakni sunnah takririyah. Adapun contohnya sunnah qauliyah yakni la dororo wala diror, tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh saling membahayakan. Kemudian sunnah dalam bentuk perbuatan atau sunnah fi'liyah, misalnya tata cara melakukan ibadah haji dan juga sholat. Adapun sunnah dalam bentuk pengakuan atau sunnah takririyah, misalnya ada dua sahabat Nabi sedang melakukan perjalanan jauh, namun mereka tidak menemukan air, kemudian mereka bertayamum, kemudian mereka melaksanakan sholat dan turunlah hujan. Satu sahabat Nabi ini tetap melanjutkan sholatnya dan satunya lagi mengambil wudhu, dan Nabi mengakui kedua hal tersebut. Adapun dalil tentang keabsahan sunnah itu ada di Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, juga banyak mengingat Allah. Adapun fungsi sunnah terhadap ayat-ayat Al-Quran, yakni sebagai bayan atau penjelas atau tabyin, yaitu menjelaskan ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Adapun secara khusus, fungsinya itu yang pertama untuk menjelaskan ayat-ayat yang bersifat umum atau global. Kemudian yang kedua untuk menambahkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Dan yang ketiga untuk memberi hukum pada hal yang belum ada dalam Al-Quran. Misalnya, segala binatang buruan yang bertaring dan burung yang bercakar itu haram untuk dimakan. Hadis riwayat Nasa'i. Kemudian fungsi sunnah untuk Al-Quran, yang pertama bayanut tafsir, yaitu untuk menjelaskan ayat-ayat yang umum. Misalnya, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihatku sholat. Itu untuk menjelaskan ayat Al-Quran. Wa aqimus sholah, dan dirikanlah sholat. Kemudian khuzu anni manasikakum, ambillah tata cara haji dariku, itu untuk menjelaskan wa atimmul hajjah. Kemudian yang kedua bayanu takrir, yaitu untuk memperkokoh atau menegaskan ayat Al-Quran. Misalnya ada hadis, dan berpuasalah kamu karena melihat bulan, dan berbukalah kamu karena melihatnya. Itu untuk menjelaskan atau memperkokoh ayat di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Kemudian bayanu tadhi, yaitu untuk memperjelas ayat-ayat Al-Quran. Nah, fungsi sunnah terhadap Al-Quran ini yang pertama tadi untuk menjelaskan, kemudian untuk menetapkan. Nah, maksud dari untuk menetapkan ini, misalnya dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan bahwa memakan keledai jinak pada perang Khibar itu tidak boleh. Namun hadis Nabi mengatakan tidak boleh memakan atau haram untuk memakan daging keledai jinak pada perang Khibar. Hadis ini adalah hadis sahih. Kemudian untuk membatasi, misalnya dalam Quran surah Al-Maidah bahwa orang yang mencuri itu harus dipotong tangan. Namun Nabi mengatakan bahwa orang yang dipotong tangannya itu apabila ia mencuri yang dia curi itu sampai atau lebih 1/4 dinar. Nah, kemudian klasifikasi hadis. Klasifikasi hadis ini yang pertama menurut kuantitas, yaitu ada hadis mutawatir, yakni hadis diriwayatkan oleh orang banyak.
kemudian dia tuh tingkatnya ini diriwayatkan oleh orang banyak dan tidak memungkinkan untuk bersepakat untuk berbohong. Hadis ini dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir lafzi dan juga hadis mutawatir maknawi. Kalau hadis mutawatir lafzi itu hadis yang sama-sama lafaznya dan juga maknanya. Kemudian kalau hadis mutawatir maknawi yaitu hadis yang redaksinya berbeda-beda namun maknanya tetap sama. Adapun yang kedua hadis ahad, yaitu hadis yang tidak mencapai batas mutawatir. Hadis ahad ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama hadis masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi dalam satu periode. Kemudian ada hadis aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi dalam suatu periode. Kemudian ada hadis gharib, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perorangan dalam suatu periode. Kemudian hadis dari segi kualitas perawinya, yang pertama ada hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Kalau hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh orang yang adil, kemudian kuat hafalannya, kemudian tidak ada syaz dan juga tidak ada illat atau tidak ada cacat. Nah, kalau hadis hasan itu adalah hadis yang sanadnya juga bersambung, kemudian diriwayatkan oleh orang yang adil, namun orang yang meriwayatkan ini kualitas hafalannya tidak kuat, kemudian tidak ada syaz dan juga tidak ada illat. Sedangkan kalau misalnya hadis dhaif, hadis yang tidak mencapai hadis hasan, baik itu karena sanadnya terputus atau karena perawinya kurang adil atau karena ada syaz atau juga karena ada illat. Kemudian validasi sunnah dalam filsafat hukum Islam. Yang pertama itu sebagai sumber hukum. Sunnah ini merupakan sumber penafsiran tentang keadilan, kemudian juga kemaslahatan dan juga maqasid syariah. Kemudian yang kedua menggali hukum. Sunnah ini larangan tentang zina, riba itu dijelaskan dalam hadis yang menunjukkan tujuan dari syariat itu adalah untuk menjaga keturunan dan harta. Kemudian dimensi etika, sunnah ini selain hukum yang tertulis, dia juga memberi contoh moral dan juga sosial yang bernilai filosofis. Adapun verifikasi kebenaran dalam filsafat itu ada 3, yaitu koherensi, korespondensi, dan pragmatis. Kalau koherensi itu dia ini harus konsisten dengan ilmu-ilmu yang lain. Kemudian yang kedua korespondensi, yaitu sesuai dengan fakta, dan yang ketiga pragmatis, yaitu manfaat praktis. Nah, kalau sunnah ini dia ini koherensi, karena sunnah ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan juga hadis mutawatir. Dan juga yang kedua dia ini korespondensi, karena dia ini sesuai dengan fakta sejarah dan sosial. Dan sunnah ini juga pragmatis, karena dia ini mengedepankan kemaslahatan bersama. Baik, demikianlah tugas UTS saya. Semoga apa yang saya sampaikan mudah untuk dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.